Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Satu dulu, yang lain dulu Mbak. Ada lagi yang lain? Boleh apa? Boleh tanya, apa sih kenal sama LM sendiri? LM. Kedua adalah, ini kan dikasihkan membersihkan nama baik. Artinya, adakah nanti hukum yang secepatnya untuk melaporkan LM ke Polda atau seperti apa? Gimana Bang, bisa diulang? Oke, enggak, aku udah dengar. Jadi tadi pertanyaannya adalah adakah langkah hukum untuk LM sendiri atau tidak, dan ini adalah preskon untuk membersihkan nama baik, dan kapan aku mengenal LM kan? Ya, oke. Saya jawab ya. Itu 3 ya, tapi nggak apa-apa jadi 1 aja. Oke. Pertama, saya mengenal LM itu karena dia junior dari masa lalu saya yang menurut saya kelam, dan saya sudah banyak berbenah diri sekarang. Lalu menurut saya dia adalah junior saya mengenal dia dari 2019 ya. Beliau pernah berpacaran dengan mantan pacar saya bernama Dimas, yaitu dia saya tidak tahu video itu. Yaitu dia adalah teman kuliah saya di Universitas Bunda Mulia, yang dimana dia juga menjadi korban LM sebagai narkoba itu. Lalu apakah ada upaya hukum? Pastinya ada ya. Sudah, bukan secepatnya, sudah kita lakukan upaya hukum. Silakan kalau untuk hukum mungkin Mas Dani lebih tahu, silakan Mas. Karena saya nggak mau merebut mic Mas, takutnya jadi ya kan. Kalau perihal upaya hukum itu sudah kita lakukan dari minggu kemarin. Termasuk ini investigasi di belakang ini adalah upaya hukum yang kita lakukan. Ini upaya hukum yang kita tempuh. Bukti-bukti sebenarnya. Ini bukti-bukti ini kita sudah cari dari beberapa orang, bahkan ada beberapa informan yang menghubungi kita juga, ya kan. Nah, kita juga dalam preskon ini membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh teman-teman di luar sana yang mempunyai informasi sekecil apapun terkait LM. Tolong, sama DM kita berdua. DM saya sama Mbak Ayaulia untuk memperkuat itu semua. Laporannya selain laporan nama baik, narkoba juga? Oh, kalau itu enggak lah. Itu makanya itu kan di luar. Itu bukan urusan kita, gitu kan. Tapi kita mempertanyakan instansi ya. Nah, ini biar aparat yang berwenang yang bekerja lah, kan begitu. Saya bukan aparat hukum, tapi saya penegak hukum yang berdiri di atas undang-undang. Saya advokat, gitu aja. Kalau perihal abang nanya soal apakah melaporkan narkoba ya ini kita buka, ya silakan aparat hukum yang mendalami sendiri. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke. Oke. Saya baru tahu ya. Katanya berpacaran ya. Tapi katanya 1 kali ya. Apakah 1 kali pertemuan itu bisa dikatakan berpacaran? Pertama, apakah bisa dibuktikan bahwa mereka ngapa-ngapain? Kan itu pertanyaan saya. Jadi silakan buktikan saja, karena dari jejak digital yang beliau punya, LM tersebut punya, itu kayaknya sudah berkali-kali beliau hamil, berkali-kali beliau mungkin dengan cara ini memanfaatkan situasi, dan itu baru saya duga ya, dugaan saya ya, manfaatkan situasi
yang dimana mungkin dengan nama Bapak Ridwan Kamil ini yang satu tokoh publik yang besar, jadi beliau bisa seenak-enaknya saja atau meminta uang untuk anaknya sampai kuliah ya, padahal jelas itu ada pada saya, dan atas dasar sesadar-sadarnya di rumahnya dia menandatangani itu, dan itu tulisan tangan beliau dan tak terbantahkan. Karena kita mau USG itu bulannya sudah dekat dengan lahirannya. Itu saja dari saya. Jadi saya rasa tidak perlu banyak bicara. Ini kan bukan masalah saya, ini masalah Bapak dengan Mbak LM, bukan ranah bicara saya. Dan saya tidak mau menyakiti hati siapapun di sini. Bahkan ada hati anak perempuan lain di sisi lain, ada hati perempuan lain yang harus kita jaga, ada keluarga juga yang harus kita jaga, dan juga ada anak perempuan kecil yang harus kita jaga. Bagaimana psikolognya nanti ketika besar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan karena materi kita mementingkan diri sendiri. Berkacalah, berbenah dirilah. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kembali. Yang lain? Ayo soal statement Lisa terkait dengan RK meminta untuk pembuatan video sur melalui kamu, dan itu dilakukan di apartemen kamu, dan katanya RK ini memberikan uang senilai 50 juta tapi disunat oleh kamu sendiri. Sunat itu apa? Tidak diberikan ke dia. Oke. Oh, potek, dipotong. Oke. Saya tidak pernah memotong-motong ya. Katanya duitnya nggak sampai gitu. Oh gitu, berarti tidak disuruh dong. Gitu dong, berarti kejadiannya tidak ada dong. Kalau beliau mempunyai bukti silahkan dilampirkan. Itu aja. Ya kan? Kalau memang benar adanya itu ada, silahkan dilampirkan. Itu aja. Karena kalau orang cuma ngomong-ngomong aja semua juga bisa. Gitu. Di sini juga saya mau menegaskan, saya memohon maaf karena sudah banyak nama-nama yang saya bawa di sini, bukan bermaksud untuk membenarkan atau tidak, ya. Tapi di sini saya hanya peduli dengan adanya konspirasi yang menurut saya ini sudah berlarut-larut. Bisa gak sih ini kita suguhkan dengan yang lebih elegan? Bisa gak sih ini kita suguhkan dengan yang lebih baik? Apakah enak didengar seperti itu? Apakah enak anak kecil mendengar, oh ya saya begini begitu bersetubuh, tidak memakai pengaman atau segala macam? Apakah enak? Apalagi bahasanya lebih kasar dari saya tadi ya. Itu di situ sih ya. Dan satu lagi, harusnya Indonesia ini tegak, kan punya undang-undang pornografi. Apalagi itu diperjualbelikan oleh Mbak LM sendiri yang sudah tersebar, diperjualbelikan secara sadar. Ya, yang menyebarkan aja itu bisa mendapat hukuman loh, apalagi diperjualbelikan yang sudah tersebar. Jadi di sini saya memohon kepada instansi terkait, berbijaksanalah, mohon ambil keputusan di dalam ini. Karena apa? Karena yang memakai sosial media bukan hanya 17++, tapi anak di bawah umur juga memakai sosial media. Berbijaksanalah dalam bersosial media. Terima kasih.